Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suciwati dari kelas 12 TBSM 1. Saya Putri Syakila Khalifah dari 12 TBSM 1. Kami akan menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. A. Makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dipaparkan dalam hukum nakli maupun hukum akli yang terbentang di alam semesta berjalan secara adil dan teratur. Takdir Allah Subhanahu wa taala disebut pula sunnatullah. Takdir itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Manusia tinggal memilih jalan hidup mana yang hendak ia usahakan. Jika yang dipilih jalan kebaikan, yang didapat adalah takdir baik. Begitu juga sebaliknya. Hidup itu penuh dengan pilihan. Coba kaji dan teliti diri kita sendiri. Banyak pertanyaan yang dapat dijadikan musabah. Kenapa saya jadi seperti ini? Kenapa keburukan selalu saya lakukan? Jika itu yang saya lakukan, pasti saya tidak seperti ini. Kenapa saya dulu pemalas? Dan kenapa dulu sering tidak sholat? Dan banyak renungan lainnya. Melalui renungan tersebut, semakin jelas bahwa hasil hidup itu tergantung dari pilihan yang diambil. Dan itu ada pada kita. Namun ingat, jangan sekali-kali mengabaikan peran Allah Subhanahu wa taala. Harus dipahami bahwa adanya pilihan takdir itu merupakan bagian dari ujian hidup. Saat sehat atau sakit, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, semuanya adalah ujian. Kita sering salah memahami tentang kondisi kehidupan. Misalnya, seringkali kita menasehati seseorang saat ditimpa musibah, sementara saat jaya hal itu jarang dilakukan. Padahal sehat, gembira, dan kaya juga merupakan bagian dari ujian hidup. Melalui pemahaman ini, takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan menurut hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah, ikhtiar manusia secara sesungguh-sungguh sangat dibutuhkan karena terdapat korelasi positif antara qadar ikhtiar dengan keberhasilan dan kesuksesan. Oleh karena itu, jangan salah pilih dan tetaplah berada di jalan yang benar. Niscaya jalan kesuksesan dapat diraih. Jadi manusia memiliki kesempatan memilih antara dua pilihan. Pilihan yang membawa akibat baik atau yang membawa akibat buruk, seperti yang tercantum dalam kajian surat Al-Balad surat ke-90 ayat 8-10. B. Pengertian iman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam adalah percaya pada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar berarti beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas makhluknya, baik ketentuan yang telah sedang maupun yang akan terjadi. Seringkali kita terlibat perdebatan panjang tentang iman kepada takdir dan pengaruhnya bagi umat Islam. Sebagian umat Islam memahaminya kurang utuh sehingga menimbulkan dampak buruk bagi jalan yang ditempuhnya. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sementara menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi qadar aturan atau ketentuan, sementara menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir." Sadaqallahul azim. Artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tetap. Kajian surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Artinya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kajian surat At-Talaq surat 65 ayat ketiga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, segala sesuatu yang terjadi di dalam semesta ini termasuk pada diri manusia sendiri, baik dan buruk, susah dan senang, dan segala gerak-gerik hidup kita semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, bebaskah manusia atau terikat? Apa gunanya ikhtiar yang dilakukan manusia?
Jika segalanya telah ditentukan, apa hubungannya antara takdir, ikhtiar dan tawakal? Serta masih banyak pertanyaan-pertanyaan bernada sama sampai yang terkait dengan takdir. Sebagai ikhtiar menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat utama beliau tidak pernah mempersoalkan takdir. Mereka sepenuhnya yakin akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak sedikit pun menghalangi untuk berjuang, berikhtiar sekuat tenaga, dan jika menemui kesulitan atau tidak berhasil, mereka tidak menimpakan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memahami Islam secara utuh, tidak parsial atau setengah-setengah. C. Hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Memahami takdir itu harus benar, jika tidak, pasti ada jalan hidup yang ditempuh secara salah atau tidak benar. Minimal ada yang selalu berkaitan, yaitu iman kepada takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. 1. Takdir. Kenapa matahari terbit dari timur, bumi mengitari matahari, ikan berenang di air, burung terbang di angkasa, sementara manusia ada yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Siapa saja yang berikhtiar secara sungguh-sungguh akan menuai keberhasilan. Sebaliknya, yang malas dan sedikit ikhtiar berakibat hidupnya dilanda kemalangan dan diliputi kesengsaraan. Pernyataan tersebut semua berkait dengan iman kepada takdir, dan semua contoh-contoh itu adalah tentang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang disebut takdir. Hal yang membedakan antara takdir yang berlaku bagi manusia dengan makhluk lain adalah adanya pilihan. Misalnya matahari, bulan, dan planet lainnya. Seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa bisa ditawarkan. Kajian Quran Surat Fussilat ayat 11. Sementara manusia diberikan kebebasan untuk memilih, bahkan pilihannya sangat banyak. Manusia dapat memilih keberhasilannya atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Perlu diingat dengan baik bahwa setiap pilihan memiliki akibat, baik atau buruk, dan setiap pilihan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Karena manusia memilih atas kesadaran diri di bawah naungan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Renungan isi kandungan dari ayat-ayat Quran Surat At-Takasur ayat 8, Asyam ayat 8-10, dan Al-Balad ayat 10. Firman Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Uhibu da'watad da'i idza da'an, yang artinya, Allah kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Melalui doa atau usaha batin yang selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar dalam mencapai cita-cita dan harapan menjadi lebih lengkap dan mantap, sehingga pada akhirnya hidupnya dipenuhi dengan keberhasilan yang berkah dan kecukupan yang berkah. 4. Tawakal. Menjalani hidup yang besar harus berurutan, dimulai dengan mengimani takdir, ikhtiar dengan sungguh-sungguh, berdoa, tawakal, yang maknanya adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi peristiwa. Suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai unta. Sesampainya di depan rumah beliau, Rasulullah bertanya, kenapa unta Anda tidak diikat? Ia menjawab, tidak wahai Rasulullah, karena saya sudah bertawakal. Kemudian Rasulullah berkata, ikatlah dulu unta Anda untuk bertawakal. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa bertawakal itu baru boleh dilakukan setelah berikhtiar secara maksimal. Terkait dengan hasil ikhtiar, kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena bisa saja setiap keinginan, cita, dan harapan kita tidak cocok menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada kalanya menemui kegagalan. Jika diteliti serta renungkan, tentu banyak hikmah yang didapat dari setiap kegagalan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faida ajamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. D. Tanda-tanda penghayatan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Berikut di antara tanda-tanda penghayatan beriman kepada qada dan qadar dalam perilaku sehari-hari. 1. Memberi keyakinan kepada manusia bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah, baik yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran kauliyah maupun yang terhampar di alam semesta. Yang disebut ayat-ayat kauniyah, persamaan antara keduanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin mutlak kebenarannya. Adapun perbedaannya dalam sebagai berikut. A. Ayat-ayat kauniyah dapat diukur. Contoh, air dipanaskan 100 derajat Celcius akan mendidih, tetapi ayat kauliyah pasti akan terjadi, tetapi tidak diketahui kapan waktunya, misalnya kematian. B. Untuk mengetahui ayat-ayat kauniyah, manusia dapat melakukan serangkaian percobaan empiris, sementara ayat kauliyah alat penelitinya memakai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah keyakinan manusia untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan manusia supaya berdoa lebih fokus pada sasaran yang dihadapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 4. Memberi keyakinan pada manusia untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ikhtiarnya, sehingga apabila gagal tidak mudah berputus asa. Sejalan dengan itu, jika berhasil selalu bersyukur kepadanya. Quran Surat At-Taubah ayat 51. 5. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupannya dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Roda kehidupan manusia selalu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tidak selamanya kehidupan manusia selalu berhasil, dan tidak selamanya manusia mengalami kegagalan. Seorang muslim yang beriman pada qada dan qadar akan menyikapi nasibnya dengan berperilaku seperti berikut. 1. Adanya sikap yakin terhadap sunnatullah. 2. Senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh, baik usaha lahir maupun batin. 3. Menyempurnakan usaha dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Jauh dari sikap sombong dan putus asa. F. Hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berikut di antara hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan suatu usaha, karena setiap usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan akan diperolehnya baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperoleh ketenangan jiwa dan kedamaian hati, karena semua dapat terjadi berkat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3. Menumbuhkan sikap gigih dan ulet pada seorang muslim dalam berusaha. 4. Tertanamnya sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Tidak sombong dan membanggakan diri ketika memperoleh apa yang diinginkan. 6. Tidak merasa sedih dan kesal hati di saat apa yang diinginkan tidak tercapai. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.